Awalnya ada penentangan dari pihak termohon, cuman termohon mengeluarkan kuasa. Setelah kita cross check, surat kuasanya tidak ada SH-nya. Nah, apalagi kartu lawyer, itu juga tidak bisa menunjukkan. Maka dari kami tidak berkenan dan tidak bersedia apabila ada penyampaian dari kuasa termohon karena tidak sah menurut legalitas hukum. Sedangkan ini kan kita tidak ngomong mundur ke acara pengadilan dan tidak membicarakan terkait tentang material, sehingga langsung ke pelaksanaan. Bagaimanapun negara tidak boleh kalah gitu, dengan pihak yang ingin tidak melancarkan agenda saat ini. Eksekusi. Siap. Ya, bagaimana dengan pendapat bahwasanya ini dianggap sebagai tanah negara? Apakah ada kaitannya dengan aturannya nanti, Mas? Oke, perlu kami jelaskan. Di sebelah saya juga ada anak pemohon. Di sini yang kami eksekusi adalah bangunan rumah. Itu yang perlu digarisbawahi. Adapun izin pemakaian tanah sudah ada izinnya, IPT. Nah, untuk bangunannya ini yang kami eksekusi. Jadi bangunannya adalah milik pribadi dan ada nilai NJOP. Artinya nilai rumahnya itu ada senilai 400 juta sekian, Pak. Nilai bangunannya, nilai bangunannya masuk di dalam agenda putusan pengadilan juga, Pak. Jadi untuk diperjelas bukan eksekusi tanah. Itu yang perlu kami garis bawahi di sini, tapi eksekusi bangunan rumah. Baik, berarti secara alas hak sendiri juga pemohon juga tidak memiliki sertifikat atau apapun ya. Artinya proses ini hanya jual beli sepihak begitu ya? Ya, perlu disampaikan bahwa gimana? Jual belinya itu membeli dari sebelumnya punya dari ayah menguasai yang sebelum itu Haji Mardi almarhum sekarang itu beli di beliau di pembeliannya, bahkan yang menempati rumah yang di sini itu dijadikan saksi. Itu sudah ada di pengadilan, sudah dilantikan di pengadilan. Saya tambahkan, Pak, jadi jual beli bawah tangan, Pak. Oh, jual beli bawah tangan di kelurahan waktu itu. Jual beli bawah tangan di kelurahan. Apabila negara ataupun pemerintah menggunakan tanah ini sewaktu-waktu, maka kami selaku perwakilan pemohon, kuasa pemohon, melaksanakan aturan tersebut, Pak. Nah, dengan syarat kompensasi bangunan rumah. Itu yang perlu diperjelaskan. Jadi bukan tanahnya yang dieksekusi, namun bangunan rumahnya. Berdasarkan putusan pengadilan tahun 2014 yang sudah inkrah. Unmaning. Ya. Dan sudah dilakukan unmaning, Pak, sebetulnya. Sudah unmaning, sudah diberi uang kontrakan 10 juta. Tapi tidak dia saat itu tidak mau. Terus informasinya sekarang untuk barang-barang mereka dipindah ke mana, Mas? Kos-kosan sudah sangat layak kalau menurut saya. Oh, begitu. Kos-kosan ukuran kita siapkan 3, Pak. Kita siapkan 3 kos-kosan. Kalau barang nggak cukup, kita sewa semua gedung baru. Oh, begitu. Jadi bukan hanya 1 unit gitu ya? Bukan. Iya. Soalnya informasinya tadi kan hanya 1 unit ukuran 3 kali berapa itu? Saya mohon maaf tadi sudah sempat agak emosi. Soalnya yang di statement yang dikeluarkan itu nggak sesuai yang ada di pengadilan gitu. Orang tua saya punya masalah. Orang tua saya gini nggak punya. Gimana sih? Artinya sudah kita siapkan 3 kamar kos dan itu bangunan baru, Pak, gedung baru 1 bulan kemarin. Belum ada yang baru ini baru. Ya. Jadi menurut ukuran sangat layak ya, berarti. Sangat layak kamar mandi dalam, terus ada kasur spring bed juga dari sana. Sangat layak. Terakhir, Pak, untuk rencana setelah pengosongan ini, rencana mau diapain ini rumahnya? Tenang dulu lah, Pak. Untuk kedepannya sih saya masih konsultasi sama orang tua saya. Baik, terima kasih waktunya, Mas. Oke, pemirsa TVRJ, kita sudah simak penjelasan langsung dari kuasa hukum pemohon eksekusi ya.
yang mana rumah ini berukuran 6 kali 30 ya, panjangnya 30 meter, sudah berhasil dieksekusi dengan aman dan kondusif. Jadi situasi nampak lengang dan biasa-biasa saja, tidak ada kegaduhan atau persoalan yang signifikan ya. Dan rumah saat ini sudah dikosongkan, ini tinggal merapikan saja sisa-sisa dari barang milik Pak Jumain. Awalnya seperti apa Pak ini Pak? Saya beli rumah, jual rumah, beli rumah ini. Sudah bayar berapa Pak? 60 juta Ke Kaji Mardi. Kaji Mardi itu siapa? Yang punya rumah ini. Oke. Terus saya ikut Pak Haji Kori kerja, lalu saya dipinjami Pak Haji Kori uang 40 juta, tapi gak diminta saya, gak diserahkan saya uangnya 40 juta. Diserahkan ke? Lalu kwitansi saya 60 juta dipinjam sama Pak Haji Kori, nyuruh Pak Dul Kolil, pegawainya juga. Saya serahkan, saya percaya sama jeragan karena itu jeragan saya. Akhirnya dilunasi di kelurahan, akhirnya nama rumah ini di atas nama Pak Haji Kori, bukan saya. Oh begitu Gitu. Ya. Atas nama itu dalam bentuk apa di kelurahan? Surat? Nggak tahu, saya nggak. Belum pernah tahu ya Pak ya? Cuma saya pegang kwitansi saja, dipinjam untuk beresi rumahmu. Tahun berapa Pak kelurahannya Pak? Tahun saya beli rumah ini tahun Enggak. 2007. Dibalik nama jadi milik Haji 2009. 2009 ya. Masih ingat lurahnya siapa waktu itu? Pak Lurah Bowo. Oke siap. Terus ini sekarang jenengan dieksekusi ini dipindah kemana ini Pak? Di rumah Kalisari, Berupa apa bangunannya? kos-kosan. Kos-kosan. Ukuran berapa Pak? Ukuran 2x3. 2x3. Untuk berapa keluarga? Berapa? Saya. Iya. 3 keluarga. 3 keluarga. Iya. Cuman ditaruh di situ. Iya. Oke. Yang menentukan tempat itu siapa Pak tadi Pak? Pak Haji Sukori. Oke siap. Baik, terima kasih waktunya Pak. Ya Mas Enal, sebagai praktisi hukum terkait dengan proses eksekusi ini, apa yang bisa disampaikan ke publik Mas? Jadi gini, karena kemarin kan kebetulan saya ngikutin juga. Jadi 3 hari yang lalu saya sempat dikabari oleh pemilik rumah sebelumnya terkait dengan pelaksanaan eksekusi. Pada waktu itu saya baca anwaningnya kan tanggal 10 hari ini. Terus kemudian awal biasanya kan ada sosialisasi pra eksekusi yang dilakukan oleh Polrestabes. Pada 2 hari yang lalu saya bilang kita tunggu dulu Bu, nanti itu ada sosialisasi pra eksekusi yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya. Kemudian kemarin baru ada panggilan sosialisasi pra eksekusi. Cuman yang bikin kaget, kemarin sosialisasi langsung hari ini eksekusi. Ini kan kok puanter banget kan. Eksekusi ini dilakukan kayak tergesa-gesa. Terus kemudian kita lihat dari sisi kemanusiaannya tuh. Yang saya lihat bahwa termohon eksekusi ini kan emang warga sini, kemudian tempat tinggalnya hanya di sini aja. Kemudian secara kemanusiaannya kemarin kan karena via telepon pada waktu sosialisasi itu kan saya telat datang. Kemudian saya sampaikan melalui WA, Ibu sampaikan aja, Ibu sama Bapak sampaikan aja kaitannya sama kalau kita keluar dari rumah ini terus kita tinggal di mana. Secara kemanusiaannya minta itulah, minta dikontrakkan yang layak apa segala macam tempat tinggal yang setelah dilakukan eksekusi ini. Ya, dari kacamata hukum sendiri proses eksekusinya apakah sudah sesuai dengan aturan atau bagaimana kalau menurut Mas Enal?
secara garis besar, karena ini adalah putusan pengadilan yang udah inkrah, kemudian eksekusi juga ada penetapan eksekusi yang resmi yang sah, kita hormati itu. Secara garis besar dibenarkan itu memang, cuman kalau saya lihat, saya baca dalam putusan dan penetapan itu, eksekusi hari ini itu hanya melakukan eksekusi bangunan, karena bangunan ini berada di atas tanah negara. Pertanyaannya cuma satu, apakah bisa tanah negara itu dieksekusi? Nah, itu sebenarnya kalau eksekusi tanah negara itu nggak bisa negara kok dieksekusi, kan kayak gitu pelaksananya. Jurusita pengadilan, kemudian didampingi oleh pengamanan oleh kepolisian, ini kan instansi negara semua. Kemudian tanah negara juga yang melakukan eksekusi. Cuman yang harus digarisbawahi berdasarkan putusan itu, eksekusi hari ini adalah eksekusi bangunan. Nah, kemudian timbul pertanyaan yang tadi, ya semestinya secara teknis kalau eksekusi bangunan, ya bangunan aja yang eksekusi, tanahnya jangan, karena ini tanah negara. Baik, terima kasih. Kata rekan-rekan di sini tadi, ya kalau mau dieksekusi bangunan ya bawa aja bangunannya, kan kayak gitu ya, tapi tanahnya jangan, ini tanah negara. Gitu. Baik, terima kasih waktunya Mas Zainal. Berjalannya eksekusi ini berdasarkan putusan pengadilan ya Mas, yang sudah inkrah, sehingga saya selaku Kapolsek mengamankan yang dilakukan oleh jurusita untuk melakukan eksekusi. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Pihak tidak ada permasalahan. Ya, untuk pertimbangan-pertimbangan selain kondisi keamanan, bagaimana Pak situasinya? Saya sifatnya tentang keamanan saja. Ya. Kalau yang lain-lain mungkin ditanyakan ke yang lebih berkompeten. Gitu. Intinya kondusif ya. Aman. Ya. Yes.